Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pagi ini kita dapat bersyukur karena kita bisa kembali beribadah bersama pada hari ini. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, fotum kita pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat penyembahan layak dipuji disembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami bisa kembali beribadah pada hari ini. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin.
Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Untuk itu, mari kita naikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita ulangi lagi penyembahan kita dengan sungguh-sungguh. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat penyembahan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mengulangi penyembahan kita sekali lagi. Bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Shalom teman-teman, saya hari ini mengajak teman-teman untuk boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita, atau bisa diartikan harus menderita, harus mengalami sakit oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Teman-teman, seorang pendeta yang bernama Charles Templeton memilih untuk meninggalkan imannya ketika ia melihat gambar seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang telah meninggal karena kelaparan. Ia begitu sulit menerima mengapa Tuhan yang baik itu tidak sanggup menolong dan memberikan makan bagi anak kecil itu sehingga ia harus meninggal dunia. Dari pergumulannya tersebut akhirnya dia menulis sebuah buku yang berjudul Farewell to God. Templeton seorang yang awalnya percaya Tuhan, kini kecewa dan meninggalkan Tuhan. Memang teman-teman, penderitaan itu begitu nyata, bukan? Bahkan mungkin sekarang ini kita juga sedang bergumul terhadap penderitaan yang kita alami. Banyak orang yang akhirnya tergoncang imannya dan meninggalkan imannya, dan tidak sedikit mereka mengatakan bahwa saya seorang ateis. Saya tidak lagi percaya adanya Tuhan karena berbagai penderitaan yang mereka hadapi. Teman-teman, mengapa sih Allah yang begitu baik, pengasih, maha kuasa, tega membiarkan orang menderita? Why? Ini adalah pertanyaan yang mewakili hampir setiap dari kita, bukan? Wajar saja pertanyaan ini bisa muncul, ya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini ya teman-teman, kita perlu bertanya, mengapa sih adanya penderitaan? Kenapa adanya penderitaan di dunia ini? Apakah Allah yang menyebabkan penderitaan itu? Apakah Allah yang menciptakan penderitaan itu? Teman-teman, adanya penderitaan karena dosa. Adanya penderitaan karena dosa. Ketika manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, penderitaan dan sengsara itu menjadi bagian dari kehidupan kita manusia. Contoh ketika Adam dan Hawa tidak taat, atau manusia pertama itu tidak taat kepada Tuhan, mereka menjadi takut melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kemudian anak mereka, keturunan mereka yang bernama Kain, membunuh adiknya yang bernama Habil. Dan itu adalah penderitaan karena dosa. Dan berbagai penderitaan lainnya yang diakibatkan oleh dosa itu sendiri. Billy Graham pernah berkata, kita semua adalah makhluk yang telah jatuh dalam dosa, yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang telah dikorupsi dan dirusak karena dosa. Dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Kita semua mewarisi tragedi penyakit dan kematian. Kita mewarisi yang namanya juga penderitaan karena dosa itu sendiri. Oke, sampai di sini mungkin kita mulai bertanya, ya, dan berpikir, bukankah Allah itu telah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita percaya kepadanya? Bukankah di dalam kasih-Nya Ia memulihkan kita? Mengapa kita harus menderita lagi, gitu ya? Teman-teman, bagi kita yang sudah percaya Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, memang tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Kita masih bisa mengalami penderitaan karena memang kita hidup dengan orang-orang berdosa yang lain. Dan selama di dunia ini pun kita masih bisa jatuh dalam dosa walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita sendiri di dalam free will kita, di dalam kebebasan yang Tuhan berikan, kita bisa saja mengambil pilihan yang salah, bukan? Misalkan saja di dalam hal makan, kita memilih makan sembarangan, ya. Kita makan terlalu banyak sehingga kita akhirnya sakit, misalkan
kolesterol, diabetes, asam urat, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Atau contoh lain, kita terlalu banyak main games ya sebagai anak remaja, sehingga akhirnya kita tidak naik kelas mungkin, atau nilai kita jelek ya. Atau misalkan kita yang bawa kendaraan ya, kita suka ngebut sehingga pada akhirnya kita kecelakaan, dan itu adalah penderitaan yang diakibatkan oleh pilihan kita sendiri ya, oleh kesalahan kita sendiri. Selain daripada kesalahan kita sendiri, juga di dalam anugerah Tuhan, di dalam persetujuannya dia mengizinkan kita menderita karena ia tahu itu cara yang terbaik untuk menolong setiap kita. Untuk menolong setiap kita untuk mengenal dia lebih dekat. Makanya tidak heran ada orang-orang yang sungguh cinta akan Tuhan, melayani, taat, dan mengasihi sesama, tetapi menderita. Misalkan siapa? Gitu ya. Misalkan orang-orang yang begitu mencintai Tuhan dalam Alkitab, misalkan Ayub ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan juga saat ini di dalam dunia kita saat ini kita bisa melihat mereka yang cinta Tuhan juga mengalami sakit yang parah, mungkin difitnah orang, ditipu orang, atau kehilangan orang yang dikasihi. Ya, dan kita bisa lihat itu mungkin dalam keluarga kita ya, ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi ingat, bagi kita yang sudah percaya, kita yakini satu hal, Tuhan mengizinkan penderitaan itu ketika Tuhan melihat penderitaan itu berguna bagi kita. Penderitaan itu adalah megafon dari Tuhan ya, untuk membangunkan kita supaya kita itu lebih peka, lebih bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suarakan. Dan bukan hanya itu, supaya iman kita juga dimurnikan. Apakah sungguh-sungguh benar pusat dan fokus hidup kita ini adalah kepada Yesus atau bukan? C.S. Lewis pernah berkata, teman-teman, penderitaan adalah megafon dari Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Dan bukankah banyak orang juga yang diproses, yang juga dibentuk imannya semakin bertumbuh melalui penderitaan. Teman-teman, bagi kita anak-anak Tuhan, penderitaan di dunia ini hanya bersifat sementara. Apapun ya bentuk penderitaan yang kita alami, itu hanya bersifat sementara. Karena Yesus telah merangkul penderitaan kita di atas kayu salib. Bahkan selama Yesus di dunia ini, dia juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam penderitaan dia bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, dia bersama-sama dengan kita. Waktu saudara Maria dan Marta meninggal, Yesus ikut menangis bersama mereka, bukan? Dan itu dicatat dalam Yohanes 11 ayat 33-35 berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuglah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Teman-teman, Yesus ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan Yesus tahu juga bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai. Dan itu dialami oleh Yesus sendiri ketika murid-muridnya yang ia kasihi meninggalkan dia. Dia pernah dikhianati, dia pernah diludahi, dia dipermalukan, dijadikan bahan olok-olokan. Jadi dia merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus tidak hanya bilang, I carry you, but Tuhan Yesus bilang, I feel you. Teman-teman, saat ini, adakah di antara kamu yang sedang merasakan satu penderitaan yang begitu berat karena ikut Yesus? Ataupun kamu sedang mengalami penderitaan karena mungkin pilihan-pilihan kamu yang salah? Atau mengalami penderitaan karena orang-orang yang lain yang di sekitar kita yang dengan sengaja melakukannya. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak mungkin melewati penderitaan dan dengan kekuatan kita sendiri.
Ada banyak anak remaja yang mencoba melewatinya dengan kekuatan sendiri. Akibatnya apa? Apakah masalah itu selesai? Tidak. Malahan justru semakin menambah masalah. Mengalami depresi, melarikan diri dalam pergaulan yang salah, minum alkohol, narkoba, bahkan seks bebas. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengakhiri hidupnya. Juga banyak di antara mereka yang meninggalkan imannya dan kecewa kepada Tuhan. Teman-teman, kematian Kristus di atas kayu salib adalah bukti yang lebih dari cukup bahwa Ia peduli dan merasakan penderitaan kita. Ia tetap mengasihimu. Penderitaan terbesar kita telah diselesaikan di atas kayu salib. Oleh karena itu, pandanglah pada Yesus saat ini. Segala penderitaan yang kita alami, pandanglah pada Yesus. Dia pasti dan sedang memberikan kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Jangan mengenakan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Yesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan berikan kekuatan kepada kita untuk melewati segala penderitaan, kesulitan hidup yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diajarkan sebuah kebenaran penting untuk memahami arti dari penderitaan yang mungkin saja akan kami hadapi atau terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh terus menguatkan hati kami, Tuhan yang boleh terus meneguhkan langkah kami, dan kuatkan kami ya Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, bahkan ketika kami harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kami harapkan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita angkat penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.